Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekuatan Kanto Manji yang belum habis. Walaupun beberapa petingginya sudah dikalahkan, Kanto Manji masih mempunyai stok petarung-petarung kuat yang siap menghabisi para anggota Tokyo Manji. Namun angin segar datang dari pertarungan Inui. Berkat ceramah no jutsu yang dilakukannya, kini Koko berhasil ia bujuk untuk mengkhianati Kanto Manji dan berbelot melawan Waka serta Benkei. Sementara di sisi lain, kini Pachin juga bersiap untuk melawan temannya sendiri, Mikey yang tak terkalahkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Sebelum kalian lanjut nonton, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga, supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silahkan langsung di-subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Di atas kontainer nampak Mikey dan juga Pachin saling berhadapan. Kedua teman itu kini bersiap saling bertarung demi kemenangan masing-masing gengnya. Sementara itu, dari bawah Pehyan hanya bisa melihat kaptennya sedang bersiap untuk melawan ketua Kanto Manji. Kondisi Pehyan sendiri juga tidak mendukung untuk bisa membantu Pachin, sehingga ia hanya bisa berteriak untuk menyemangati kaptennya. "Pachin, jangan kalah dari Mikey. Lakukan seperti yang biasa kau lakukan." Kini kita kembali ke Pachin yang berdiri di hadapan Mikey. Dengan tersenyum, Pachin berkata, "Terakhir kali aku menantangmu adalah saat kelas 1. Kemudian Mikey menjawabnya dengan tatapan tajam, "Kalau kau ingin mati, majulah ke sini, Pah." Lalu sesaat kemudian, Mikey melemparkan seragam Kanto Manjinya supaya ia bisa bergerak dengan lebih bebas. Mikey kini siap untuk bertarung melawan temannya sendiri. Sementara Pachin sudah tidak sabar untuk melancarkan pukulannya kepada Mikey. Di sisi lain, Hanma menunjukkan kekuatannya di hadapan Mitsuya dan Chifuyu. Di sana dengan penuh percaya diri Hanma berkata, "Mitsuya, Chifuyu, tidak bisakah kalian sedikit lebih menghibur?" Ternyata Hanma berani mengatakan hal semacam itu karena ia sudah membantai habis Hakai serta Akun. Terlihat kedua anggota Toman itu sudah terkapar tak berdaya di hadapan Hanma yang masih berdiri kokoh. Di sana, Chifuyu hanya bisa meringis menyaksikan Hakai dan juga Akun yang sudah tumbang dihajar Hanma. Sementara di pertarungan lain, nampak Koko sedang dihajar habis oleh Benkei. Ia tidak membiarkan Koko memiliki celah untuk menyerangnya. Dalam kemarahannya, Benkei berkata, "Bukankah kau petinggi geng Kanto Manji? Harusnya kau ada di pihakku. Apa yang sedang kau lakukan, dasar sialan?" Menanggapi teriakan Benkei, Koko dengan tatapan penuh tekad langsung menjawabnya, "Aku Hajime Kokonoi. Sekarang telah resmi keluar dari geng Kanto Manji." Wakasa yang melihat kejadian tersebut hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Sementara Inui meminta maaf kepada Koko karena telah membuatnya begini. Tetapi Koko malah gantian meminta maaf karena seharusnya ia bergabung dengan Inui sejak awal. "Aku selalu melihat Akane dalam dirimu. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerima bahwa ia telah mati." Koko mengatakan itu semua kepada Inui. Ia menjelaskan alasannya sehingga ia bisa berubah pikiran. "Itu sebabnya aku melampiaskannya dengan uang. Lebih mudah bagiku untuk percaya bahwa uang adalah jawaban untuk segalanya. Tapi meskipun begitu, kau tidak pernah menyerah padaku dan selalu mengikutiku. Jadi aku akan melupakan Akane, dan mulai sekarang aku akan menyerahkan hidupku padamu." Koko mengatakan semua isi hatinya kepada Inui di tengah pertarungan maut yang sedang berlangsung. Karena kini ia sedang dikepung oleh dua legend Black Dragon generasi pertama, yaitu Waka dan juga Benkei. Di sana Inui bertanya pada Koko, "Musuh kita adalah legenda hidup. Aku tidak yakin kita bisa memenangkan pertarungan ini. Jadi apa kau yakin?"
Kalau kau ada di pihakku, kau bertaruh pada kuda yang salah. Inui menjelaskan resiko yang harus Koko tempuh jika ia berniat bergabung ke Tokyo Manji. Namun dengan suara yang tegas dan juga keras, Koko langsung menjawab pertanyaan Inui. Hanya teman sejati yang dapat menunggangi kuda itu kan? Mendengar jawaban yang meyakinkan dari Kokonoi membuat Inui yang melihatnya tersenyum manis. Kini duo Koko dan Inui resmi bergabung kembali. Jadi ayo kita terjun ke neraka bersama-sama. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Sementara itu, di atas kontainer Pachin masih sibuk menghadapi Maiki yang nampak tidak terluka sama sekali. Berbeda dengan Pachin yang wajahnya sudah babak belur penuh luka. Maiki, berkatmu aku jadi lebih bersemangat. Kemudian Pachin mulai menyerang Maiki kembali. Dengan tubuh gempalnya, Pachin mencoba memukul Maiki sekuat tenaga. Ia bertarung kembali melawan Maiki seperti dulu saat Maiki mengajaknya bergabung ke Toman. Namun tanpa basa-basi, Maiki langsung menendang perut Pachin hingga membuatnya meringis kesakitan. Meskipun begitu, Pachin masih belum mau menyerah. Ia masih terus berusaha untuk menyadarkan Maiki melalui nostalgia waktu ia mengikutinya untuk membuat Toman menjadi lebih baik. Kemudian Pachin mencoba memukul Maiki kembali. Kali ini dengan teriakan yang lebih kencang dan penuh semangat. Tapi sialnya, Maiki langsung menghajar Pachin dengan tendangan maut andalannya. Seperti yang kita tahu bahwa tendangan dari langit Maiki adalah jurus terampuh yang Maiki miliki. Setiap lawan yang Maiki hadapi hampir selalu tumbang setelah mendapatkan serangan ini. Tapi di sana, Pachin masih mencoba bertahan. Walaupun kesadarannya perlahan mulai hilang, Pachin masih mencoba untuk membuat Maiki tersadar. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Pachin memanggil nama Maiki. Para anggota Kanto Manji bingung melihat Pachin masih mampu berdiri setelah menerima tendangan dari langit Maiki. Sementara Pehyan hanya bisa melihat kaptennya terkena jurus mematikan dari Maiki. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Pachin berkata pada Maiki, "Aku tidak terlalu pintar, jadi aku tidak tahu apa rencanamu. Bagiku, selama kau tersenyum aku tidak peduli caranya. Dan sampai sekarang aku sudah melakukan yang terbaik untuk bisa terus membuatmu tersenyum, karena kami semua mencintaimu." Pachin mengatakan isi hatinya kepada Maiki sebelum kesadarannya hilang. Ditunjukkan pula almarhum Baji dan semua anggota Toman yang bekerja untuk membuat Maiki selalu tersenyum. Namun nampaknya Maiki yang sekarang tidak lagi Maiki yang selalu tersenyum seperti dulu. Ia bahkan menunjukkan ekspresi dinginnya setelah menendang Pachin sekuat tenaga. Sementara Pachin yang kesakitan malah tersenyum. "Maiki, apa kau bersenang-senang sekarang?" Pehyan yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis melihat Pachin begitu menyayangi Maiki. Walau pada akhirnya ia tumbang di hadapan sahabatnya sendiri. Dalam momen yang menyedihkan itu membuat Toman dalam posisi kurang menguntungkan, dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan alasan Koko memilih untuk bergabung bersama pasukan Tokyo Manji. Padahal di Kanto Manji ia sudah memiliki posisi yang ideal untuk meraup banyak uang. Namun Inui berhasil menyadarkan Koko bahwa uang bukanlah segalanya. Dan di sisi lain, Hanma berhasil mengalahkan Akun serta Hakai dengan sangat mudah. Sementara Pachin yang menghadapi Maiki harus berakhir dengan kondisi yang menyedihkan. Panel pertama menunjukkan Chifuyu yang masih berusaha keras untuk melawan musuhnya. Namun dapat kita lihat, Chifuyu sudah sempoyongan berkat pertarungan sebelumnya melawan Mochi. Sehingga dalam satu serangan yang mematikan, Hanma berhasil memukul Chifuyu tepat di wajahnya. Dalam momen tersebut, Chifuyu sudah tidak bisa apa-apa lagi selain menerima pukulan Hanma. Berkat serangan Hanma yang sangat keras membuat tubuh Chifuyu terpelanting beberapa meter dari tempat ia berdiri. Sementara Hanma masih berdiri kokoh dengan senyuman merendahkan. Terlihat keempat anggota Tokyo Manji sudah terkapar tak berdaya di hadapan Hanma. Semuanya berhasil Hanma kalahkan dengan luka yang minim. Itu hal yang wajar, karena Hanma belum bertarung sebelumnya. Sementara Mitsuya, Hakai, Akun, serta Chifuyu harus melalui pertarungan sengit sebelum melawan Hanma. Melihat teman-temannya sudah tumbang, Takemichi hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mengkhawatirkan mereka semua. Pachin, Mitsuya, dan yang lainnya sudah tumbang, sehingga yang tersisa hanya sedikit orang.
Namun saat Takemichi melamun, ia sendiri lupa bahwa saat ini ia sedang dalam pertarungan melawan Kakucho. Sehingga tanpa sadar, Takemichi langsung menerima pukulan keras dari Kakucho. "Jangan berpaling dariku, Takemichi!" Kakucho meneriaki teman masa kecilnya yang seolah-olah lupa bahwa ia sedang bertarung melawan musuh. Setelah menerima pukulan dari Kakucho, Takemichi lalu tersadar akan pertarungannya sendiri. Nampak wajah Takemichi sudah babak belur dengan luka lebam di mana-mana. Sementara itu, melihat Pachin sudah tumbang, membuat emosi Pae-hyan menjadi meluap-luap. Ia berteriak memanggil nama Mikey dari bawah kontainer. Melihat keributan di bawahnya, sontak Mikey langsung menoleh ke sumber suara. Ia melihat dengan tatapan yang sangat tajam. Kemudian ia melihat bahwa di bawahnya ada Angry, Smiley, dan juga Pae-hyan yang siap untuk menantangnya. Dari bawah kontainer, Pae-hyan menantang Mikey untuk turun ke bawah. Angry juga menunjukkan tatapan tajamnya ke arah Mikey. Lalu Smiley menambahi, "Kamilah lawanmu selanjutnya, Mikey." Dari pertarungan yang lain, nampak Inui sudah menahan rasa sakit yang teramat sangat. Ternyata ia menerima pukulan mematikan dari bengkai yang tepat mengenai perutnya. Wajar saja jika setelah menerima pukulan itu, Inui langsung terkapar tak berdaya di hadapan bengkai yang masih sehat walafiat. Inui mengerang kesakitan tanpa bisa melawan lagi. Sementara Koko yang meladeni Wakasa juga nampak sudah lemas. Kemudian Wakasa mendekat dan berkata pada Koko, "Tapi sebagai lawan kami, kalian melakukannya dengan baik." Setelah Wakasa menyentuhnya, Koko langsung tersungkur dan Wakasa hanya melewatinya begitu saja. Kini dua Koko dan Inui sudah tumbang di hadapan dua mematikan, Waka dan juga bengkai. Keduanya sudah berjuang hingga akhir, walaupun mereka tahu tidak memiliki peluang ketika menghadapi legenda hidup Black Dragon. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Melihat Koko dan Inui sudah tumbang, pasukan Kanto Manji kembali bersorak ramai. Mereka menganggap jika kini kekuatan Tokyo Manji sudah berkurang setengah dengan kekalahan para petingginya. Sementara itu, Takemichi yang masih menghadapi Kakucho makin tidak bisa tenang. Ia khawatir karena teman-temannya tumbang satu persatu. Namun saat memikirkan hal itu, ia juga harus fokus karena kini ia juga sendiri harus menghadapi Kakucho yang sangat kuat. Takemichi merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, Smiley masih berusaha untuk menghajar Mikey, meskipun wajahnya sudah babak belur. Namun tentu saja, ia bukanlah tandingan Mikey. Sehingga dalam satu serangan mematikan, Mikey berhasil mengarahkan tendangan dari langitnya kepada Smiley. Berkat serangan kuat yang diberikan Mikey, membuat Smiley terpelanting beberapa meter di belakangnya. Terlihat Pae-hyan serta Smiley sudah terkapar di tanah setelah mencoba melawan Mikey. Hanya tersisa Angry yang masih tersadar, sehingga ia pun tidak kuasa menahan air matanya. Kemudian Mikey seperti ingin mengakhiri pertarungan. Oleh karena itu, ia berkata pada Angry jika semuanya sudah berakhir. Mikey mengatakannya dengan tatapan yang sangat tajam. Sementara Takemichi yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa termenung, tak kuasa melihat pembantaian yang dilakukan Mikey. Tetapi tiba-tiba ada tangan seseorang yang langsung menghajar Takemichi. Dia adalah Kakucho yang tidak terima jika Takemichi tidak fokus pada pertarungan mereka sendiri. Takemichi pun terkena pukulan telak dari Kakucho, sehingga ia harus terpelanting beberapa meter sembari menahan rasa sakit. Setelah menerima pukulan yang sangat kuat dari Kakucho, Takemichi tidak langsung bangkit. Ia malah memikirkan bagaimana nasib teman-temannya. Takemichi membungkuk dan mulai marah dengan keadaan. Ia berpikir apakah menantang Kanto Manji adalah tindakan yang ceroboh. Semua teman-temannya kalah, dan kini Takemichi mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia seperti seseorang yang sudah putus asa. Tidak seperti Takemichi yang kita kenal yang tidak pernah menyerah meski dalam posisi sulit sekalipun. Lalu saat Takemichi menyentuh rel kereta, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan singkat mengenai apa yang akan terjadi ke depannya. Dalam penglihatan Takemichi, ada sebuah kereta yang lewat dan di sana semua teman-temannya mati secara mengenaskan. Mulai dari Chifuyu, Inui, Hakai, Angry, dan juga Smiley. Bahkan Mitsuya juga ditunjukkan telah tewas tertimpa kontainer. Dan dalang dari semua kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Haruchio. Ia mengatakan jika semua orang bertindak menyebalkan, jadi ia memutuskan untuk membunuh mereka semua sekaligus. Takemichi yang tersadar jika ia memiliki penglihatan kembali mulai bangkit untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia tidak akan membiarkan Haruchio untuk membunuh teman-teman Takemichi yang berharga.
dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kekalahan Tokyo Manji secara telak. Satu persatu anggota Toman mulai jatuh terkapar setelah dibantai anggota Kanto Manji. Hanya tersisa Takemichi yang masih meladeni Kakucho dalam pertarungan mautnya. Namun tiba-tiba saat Takemichi mulai menyalahkan dirinya, ia mendapat penglihatan jika semua teman-temannya akan mati mengenaskan di tangan Haruchio. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.